3 orang meninggal dunia dan 6 lainnya terluka saat mobil yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta hilang kendali akibat pecah ban. Begitu juga dengan ban mobil yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Aduh, semoga kita nggak seperti ini ya guys. Karena menurut data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia atau KNKT, 80% kecelakaan jalan raya terjadi karena pengguna lalai akan masalah ban. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya apa saja faktor yang bisa menjadi kecelakaan karena ban? Langsung aja kita turun ke bawah buat kita cari tahu lebih banyak. Yang pertama adalah tekanan angin ban yang tidak sesuai dengan regulasinya. Menurut Jakarta Defense Driving Consulting, ban yang kekurangan angin akan memperbesar faktor kecelakaan. Kenapa? Karena area gesek antar badan ban ke jalan semakin besar, sehingga panas dari aspal akan menyerap ke ban dan akhirnya boom, meledak. Lalu, bagaimana cara mengetahui tekanan angin ban yang tepat? Nah, di setiap mobil ada indikator tekanan angin ban di pilar B atau di bawah sini nih guys. Biasanya, tekanan angin ban sangat dipengaruhi oleh bobot, kapasitas kendaraan, hingga penggerak roda dari mobil itu sendiri. Setelah tahu tekanan angin ban yang ideal untuk mobil kalian, sekarang kita tinggal tambahin atau tinggal kurangin jika angin bannya kelebihan. Untuk itu, gue pengen ngecek ke mobil ini kira-kira bannya kurang apa kelebihan. Dengan alat ini, gue bisa ngecek tekanan angin ban secara akurat karena dia dilengkapi dengan layar digital yang bisa menampilkan tekanan angin ban. Mobil ini rekomendasi dari tabel di situ adalah 2,2 bar atau setara dengan 31,9 atau 32 PSI. Ternyata tekanan angin ban di mobil ini kurang, jadi kita langsung sesuaikan aja 2,2 bar. 2,2 bar, kita tinggal play. Dia akan naik. Yes. Nah, namanya juga Smart Car Air Pump, jadi alat ini bisa berhenti otomatis ketika angin sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya, kalau mobil dalam keadaan penuh penumpang atau penuh barang, kalian tinggal menaikkan 2 PSI supaya mobil dalam keadaan stabil lagi. Karena itu menjadi penyebab kecelakaan yang nomor 2. Kenapa beban berlebihan bisa menyebabkan kecelakaan? Karena dinding dari ban ini tidak bisa menahan beban yang terlalu banyak. Itu kenapa kalian harus menambahkan 2 PSI supaya ban lebih berisi. Nah, untungnya gue selalu membawa Notel Smart Car Air Pump ini. Karena walaupun dalam keadaan penuh, penumpang tidak usah turun, alat ini masih bisa menambahkan angin ke ban kalian. Karena kapasitas dari daya semprotnya atau daya isinya 22 liter per menit. Penyebab kecelakaan yang ketiga adalah tidak memperhatikan masa berlaku dan kondisi ban. Biasanya, setiap pabrikan selalu memberikan TWI alias Tread Wear Indicator di setiap bannya yang disimbolkan dari simbol segitiga. Jika ban kalian sudah melewati indikator segitiga ini, harus banget kalian ganti bannya karena itu menandakan ban kalian sudah botak. Nah, jika ban botak, otomatis ban akan lebih cepat panas hingga akhirnya bisa meledak. Pastikan juga tekanan angin pada ban serep ini selalu dalam keadaan optimal. Sekarang, gue pengen ngetes berapa lama Smart Pump ini buat ngisi ban dalam keadaan kosong hingga dalam keadaan optimal. Nah, kalau tadi dalam satuan bar, sekarang kita tinggal ganti ke satuan PSI. Kita set aja dia ke 32 PSI sesuai dengan rekomendasinya. Dan kita ukur nih, seberapa lama dia bisa mengisi dari kondisi 0 PSI. 3, 2, 1, go! 30, 31. Nah, butuh waktu sekitar 2 menit 58 detik untuk mengisi dari 0 PSI sampai dengan 32 PSI. Ternyata untuk mengisi dari 0 PSI sampai dengan 32 PSI, barnya nggak berkurang sama sekali. Dan bisa dipastikan kalau dalam keadaan kosong ban mobil kalian bisa mengisi 3-4 ban mobil kalian. Lalu kalau untuk menambah, mungkin bisa menambah 10-15 ban kali ya. Selain itu, untuk mengisi daya dari alat ini, kalian juga bisa menyambungkan alat ini melalui USB atau colokan lighter yang ada di mobil. Jadi alat ini sangat fleksibel sekali, bisa kalian gunakan dalam keadaan penuh atau dalam keadaan kosong. Dan semua itu lengkap dikasih Notel dalam paket pembeliannya. Dan gak cuma buat mobil, karena alat ini juga bisa digunakan untuk kepentingan kalian lain-lain, seperti untuk menambah angin ban di motor,
di sepeda, atau kalian juga bisa menggunakan alat ini sebagai pompa darurat ketika kolam kalian mati lampu. Kalau tadi kita ngomongin seputar ban, hal yang juga berbahaya namun sering disepelekan oleh para pengguna mobil adalah masalah kebersihan kabin. Menurut riset yang dilakukan oleh Environmental Protection Agency, udara di dalam kabin bisa 2-5 kali lebih berbahaya daripada udara di luar ruangan. Dari berbagai partikel itulah bisa muncul berbagai penyakit, mulai dari pusing dan mual karena terlalu lama menghirup udara kabin, hingga sesak nafas dan alergi. Apalagi untuk kalian-kalian yang sering menghabiskan waktu 3-4 jam di dalam kabin mobil. Untuk itu, WHO membagikan 3 tips agar kabin mobil kalian dalam keadaan sehat. Tips yang pertama, sebelum berkendara, pastikan dulu kalian harus sudah mencuci tangan. Jika sudah mencuci tangan, kalian juga sediakan cairan desinfektan dan semprot ke berbagai bagian mobil yang sering kalian sentuh. Contohnya di bagian setir, di bagian dashboard, dan di bagian lain-lain yang sering kalian sentuh. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang kedua, kalian harus banget memperhatikan kebersihan di dalam kabin kalian. Biasanya, kotoran-kotoran itu menumpuk di sela-sela mobil, seperti debu, kotoran bekas pasir, atau sisa-sisa makanan. Makanya gue selalu menyediakan alat yang bisa membersihkan sampai dengan sela-sela terkecil, yaitu Notel Cordless Car Vacuum Cleaner. Sesuai dengan namanya, yaitu Notel Cordless Vacuum Cleaner adalah vakum yang tidak membutuhkan kabel. Selain karena praktis tidak pakai kabel, alat ini juga bisa membersihkan sampai dengan sela-sela terkecil karena dia bisa diputar sampai dengan 270 derajat. Dan ini sangat memudahkan kalian untuk membersihkan sela-sela mobil, atap mobil, hingga bagian lantai mobil. Tips yang ketiga yang gak kalah penting adalah kalian harus memastikan udara yang keluar dari AC mobil kalian harus dalam keadaan bersih. Hal itu bisa dipastikan dengan mengecek filter AC yang terdapat di dalam mobil ini. Biasanya, para pabrikan menyarankan untuk mengganti filter ini dalam kurun 10.000 km. Namun, jika kalian belum sempat mengganti, kalian bisa banget bersihin filter ini dengan vacuum cleaner. Nah, alat ini bisa banget kalian gunakan untuk membersihkan bagian paling kotor di mobil kalian. Seperti contohnya adalah filter AC yang sudah cukup hitam ini. Kita bersihkan saja, karena dia juga memiliki 2 tingkat kecepatan. Tingkat pertama, seperti ini, dan tingkat kedua, yang bisa mencapai 8.000 PA. Gak hanya itu, vakum ini juga dilengkapi dengan filter HEPA yang membuat proses penyaringan debu lebih baik jika dibandingkan dengan vacuum cleaner portable lainnya. Selain filter HEPA, Notel Cordless Portable Car Vacuum ini juga dilengkapi dengan tabung berbahan stainless steel yang membuat kotoran dan debu dapat tertampung dengan baik di dalam vakumnya. Dan kalian nggak perlu lagi repot untuk mencuci tabung ini, karena semua kotoran tertampung, kalian tinggal buang aja. Lalu nih, yang menarik, Notel Cordless Portable Car Vacuum ini juga dibekali dengan baterai sebesar 6000 mAh. Dari hasil tes kami, vakum ini bisa bertahan hingga 20 menit lamanya. Kalau dalam prakteknya sih, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membersihkan keseluruhan kabin mobil. Jadi dengan 20 menit, kalian bisa membersihkan sampai dengan 2 mobil. Dan untuk mengecas alat ini juga gampang banget, karena dalam paket pembeliannya, kalian juga dilengkapi dengan kabel USB Type-B. Ngomong-ngomong, kedua alat ini bisa kalian beli di berbagai marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, hingga Bukalapak. Kalau kalian pengen beli, nggak usah repot-repot karena kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, akhir tahun gini, alat ini sih sangat worth it banget, apalagi kalau kalian pengen jalan-jalan bersama keluarga. Tapi menurut kalian ada nggak sih cara lain untuk menjaga keselamatan berkendara dan menjaga kebersihan dalam kabin? Coba diskusi sama kita di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue udah pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.